Haleluya, kita buka kitab 1 Korintus pasal 10 ya. 1 Korintus pasal 10 kita akan baca ayat 1 sampai ke 5. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5. Dan kita akan baca bersama-sama semua ayat-ayat ini. Semua supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5, 3, 4. Dan aku tidak ingin kamu tidak mengetahui, hai saudara-saudara, bahwa leluhur kita semua berada di bawah awan, dan mereka semua telah melintas melalui laut, dan mereka semua telah dibaptis sebagai Musa di dalam awan dan di dalam laut. Dan mereka semua telah makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua telah minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang sama yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah hak Mesia. Namun Elohim tidak berkenan kepada kebanyakan dari mereka, karena mereka telah dicerai-beraikan di padang gurun. Amin. Silakan duduk ya. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur atas kebenaran firman ya. Di sana dikatakan karena itu cahaya. Haleluya. Di sini kita melihat betapa bangsa Israel diceritakan di dalam firman Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Setelah genap waktu di mana mereka mengalami masa perbudakan ya di tanah Mesir karena kesalahan leluhur mereka. Selama kurang lebih 400 tahun ya. Bahkan dikatakan lebih dari 400 tahun. 400 sekitar berapa? 430 tahun ya mereka ada di Mesir. Dan kemudian jelas firman Tuhan menyatakan ketika mereka berseru kepada Bapa Yahweh ya, berseru kepada Bapa Yahweh karena penekanan yang begitu luar biasa yang mereka alami, tindasan yang luar biasa yang mereka alami dari penduduk Mesir ya. Dan memang bangsa Mesir ini sebagaimana kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 1, bangsa ini takut ya karena bangsa Israel semakin hari semakin bertumbuh luar biasa dan kuat. Sehingga mereka ketakutan kalau bangsa Israel ini suatu saat akan berontak, nah, mereka akan habis ya. Tetapi itulah cara Tuhan yang luar biasa. Kalau kita pelajari firman Tuhan, bangsa ini memang benar yang dikatakan, bangsa yang tegar tengkuk ya. Bangsa yang tegar tengkuk, tetapi kalau mereka sudah terjepit, kalau mereka sudah merasakan tekanan yang luar biasa, mereka akan berseru kepada Bapa Yahweh. Ya. Mereka akan berseru kepada Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh mendengar dan menjawab. Ya. Dan itu kalau saudara baca, kita baca semua cerita-cerita itu, itulah yang sering kali terjadi ya. Apalagi kalau saudara mau baca di kitab, katakanlah kitab Hakim-Hakim kan. Hakim pertama muncul, wah
membebaskan dari tekanan-tekanan musuh. Sekian lama selama hakim-hakim hidup, ya damai. Begitu hakim-hakimnya mati, keluar lagi tabiat yang lama. Ya, menyembah lagi kepada berhala. Menyembah lagi kepada berhala, berseru lagi kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh mendengar seruan mereka, dibangkitkannya lagi hakim yang lain. Dan begitu seterusnya. Ya. Dan saya percaya itu pun terjadi sampai saat ini. Ya, terjadi sampai saat ini. Karena biar bagaimanapun Bapa Yahweh tidak pernah melupakan firman-Nya sendiri. Dia sendiri yang mengakui ataupun yang menyatakan kepada Moshe bahwa bangsa Israel ini adalah anak sulungnya. Ya. Anak sulungnya, dan memang kita melihat di dalam kehidupan bangsa ini luar biasa ya. Diberkati kemudian lupa Tuhan. Tuhan pergi. Menderita, berseru kepada Bapa Yahweh lagi, Bapa Yahweh kembali lagi. Ya, seperti itulah kehidupan bangsa ini. Ya. Tetapi kita melihat betapa Bapa Yahweh ya, karena Dia Bapa dan Dia adalah Tuhan, belas kasihannya tetap ada pada anak-anaknya. Ya. Nah, kita melihat bangsa ini kan ada di Mesir karena ya awalnya memang bagus kan. Ketika dia menderita, bangsa ini menderita kelaparan di Palestina, di daerah Kanaan sana, ya. Nah, kemudian Tuhan sudah menyiapkan si Yusuf, ya. Skenarionya ya, kita belajar skenarionya Bapa Yahweh. Jadi skenarionya Bapa Yahweh itu luar biasa. Karena dia kan sudah mengatur semua. Ya. Dia mengatur semua segala sesuatu yang ada ataupun yang terjadi di muka bumi ini. Ya. Jadi dia sudah atur, jadi dia sudah tahu ini akan begini, makanya dia atur begini. Bisa ditanggap ya, kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat ke-16 ya. Mazmur 139 ayat 16. Perhatikan baik-baik ya. Ini sutradara agung kita ini. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski belum ada satupun di antara mereka. Ya, agak terjemahannya agak. Saudara baca ya, baca ini. Lihat saudara lihat ini, saya baca yang lugas ya. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Nah, perhatikan yang ayat ini. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Lain ya. Dalam terjemahan lugas nih. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk meski belum ada satupun daripadanya. Agak beda ILT ini. Ya. Kalau kita menafsirkan dari apa yang dikatakan oleh Lukas, ya, dalam kitabmu semuanya tertulis. Artinya kehidupan saudara dan saya itu tertulis dalam Torahnya Tuhan. Tetapi itu kan semua rahasia. Rahasianya yang tahu hanya Tuhan aja. Jadi ketika saudara dan saya dibentuk, bahkan sebelum dibentuk dalam kandungan, dia sudah atur semua. Dia sudah atur semua, oh ini si A ini nanti lahir dari keluarga ini. Nanti dia akan begini. Semua tertulis. Sangat luar biasa. Dan dia tidak akan melenceng dari rencananya. Ya, nah, kita melihat dia kan
Karena kesalahan Bapak Abraham kan? Karena kesalahan Bapak Abraham. Tuhan itu serius dengan ibadah. Ya. Bapak Yahweh serius dengan ibadah. Karena ibadah itu perintah Dia. Ya. Walaupun kita melihat bahwa banyak orang, kalau ya dulu waktu sekolah juga pengajarannya kan begitu, sekolah. Ada kan dulu pelajaran agama kan. Kenapa bangsa Israel dijajah? Gitu kan. Nah itu jawabannya kan itu. Karena mereka ini semakin bertambah banyak di tanah Mesir. Raja yang berkuasa ketakutan. Akhirnya bangsa ini ditekan. Ya ditekan sedemikian rupa. Nah ini kan satu pandangan umum yang ada pada manusia. Khususnya orang-orang Nasrani sampai detik ini. Tetapi karena Tuhan berkenan berkemurahan, Dia buka rahasia-rahasianya. Ya, ternyata bukan itu jawabannya. Ya, karena itu bukan jawabannya. Ya, karena kalau kita lihat di dalam kitab Torah jelas dinyatakan. Ketika Bapak Abraham sedang beribadah, Bapak Abraham sedang mempersembahkan korban. Dia ketiduran. Ya. Karena ketiduran terus keluar hukuman. Memang tidak disebut ya. Kalau saudara baca itu tidak disebut itu hukuman. Nggak ada hukuman di situ. Tetapi ketika Bapak Abraham tidur, Bapak Yahweh bilang kamu harus mempersembahkan ini. Ya. Sehingga dengan demikian kita lihat bahwa kenapa dia harus mempersembahkan itu semua. Itu semua kan karena dosa, karena pelanggaran, karena ketiduran. Ya. Kita lihat aja lah ya, kita ulang sedikit ya. Kita baca Kejadian pasal ke-15. Kita baca ayat keberapa ini? Kita baca mulai ayat 10 lah. Sampai 12 saja. Ya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya kan karena ketidakpercayaan. Kan tadinya Bapak Abraham percaya kan waktu keturunan seperti ini. Nah, terus Tuhan bilang, keturunanmu seperti bintang kan. Dia percaya. Nah, kemudian Tuhan bilang, ini nanti akan jadi milikmu. Oh dia ragu-ragu. Karena dia ragu-ragu, ya memang tidak dibilang. Kita baca aja lah ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Kita lihat di dalam ayat 7 aja, ayat 7 mulai sampai ayat ke-12 kita baca ya. Kalau nanti saudara baca yang di atasnya itu waktu Tuhan bilang ini keturunan seperti bintang dia percaya. Tapi kemudian ayat ke-7 kita lihat ya. Dia berfirman kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu. Ya negeri ini, negara di mana dia ada waktu sebagaimana tertulis. Ya, untuk mewarisinya. Ya, jadi Tuhan sudah janji bahwa di mana dia berada itu, tanah ini akan diberikan. Tetapi jawaban si Bapak Abraham, dia menjawab, ya Tuhan Yahweh dengan cara bagaimana aku dapat mengetahui, ini suatu ketidakpercayaan. Walaupun tidak ditulis ya, tetapi kita bisa menafsirkan ini dia nggak percaya. Karena nggak percaya itu dosa. Saya bilang dosa kenapa? Karena kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya nanti saudara baca di rumah aja, Tuhan perintahkan kamu harus mempersembahkan ini. Saya tangkap ya, nanti baca di rumah. Dia ikutin, dia persembahkan memang, tapi ketiduran. Ya, ketiduran. Nah, tapi kita melihat di sini, nah karena dia ketiduran, terjadilah hukuman.
Ya, keturunanmu akan menjadi budak 400 tahun. Nah, kemudian di sini kita melihat, ya, setelah genap waktunya, Tuhan berbicara tentang waktu, ya. Jadi setelah genap waktunya, bangsa Israel terus berseru. Setelah genapnya 400 tahun, baru Tuhan bertindak. Dari situ dikatakan, firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada waktunya. Demikian juga kalau saudara baca kitab Yeremia, Yesaya dan seterusnya. Ketika bangsa Israel karena menyembah berhala, mereka dibuang ke tanah Babylon, dijajah sama Nebukadnezar di sana. Memang dari kitab Yeremia dikatakan bangsa ini akan dibuang ke tempat Nebukadnezar itu selama 70 tahun. Ya. Nah, selama 70 tahun itu, nah itu menjadi satu patokan bagi pelayan-pelayan yang lain. Ketika sudah genap 70 tahun, nah mereka berdoa. Saya tanggap. Setelah genap waktunya mereka berdoa. Memohon kemurahan Tuhan. Karena Yeremia ini bernubuat. Ya, kita baca aja ya. Di dalam Yeremia 29. Haleluya. Atau kita baca ini aja, sebenarnya sama Yeremia 25. Kita baca ayat 10 sampai 12 ya. Kalau yang Yeremia 29 tadi ayat 10 juga, tapi kita karena lebih jelasnya kelihatan Yeremia 25 ayat 10 sampai 12 ya. Aku akan melenyapkan dari mereka suara sukacita dan suara kegembiraan, suara mempelai pria dan suara mempelai wanita, suara batu kilangan dan cahaya pelita. Perhatikan ayat ini. Maka segenap negeri ini akan menjadi sebuah reruntuhan dan kengerian. Bangsa ini akan melayani Raja Babylon berapa? Selama 70 tahun. Ya, selama 70 tahun mereka akan melayani bangsa, ayat 12-nya. Dan akan terjadi ketika 70 tahun telah genap. Saya tangkap. Jadi sudah dinubuatkan lebih dahulu jadi budak, jadi dijajah sama dibuang ke Babylon selama 70 tahun. Nah, setelah genap 70 tahun, dia Bapa Yahweh akan menghukum Raja Babylon dan bangsa itu dan negeri orang Kasdim atas kesalahan mereka. Ya, firman Yahweh, dan aku akan menjadikannya reruntuhan. Ya, jadi segala sesuatu harus genap. Setelah genap yang dikatakan oleh Bapa Yahweh 400 tahun keturunan akan diperbudak. Nah, kalau belum genap waktunya, mereka berdoa tidak akan dijawab. Bisa ditangkap maksudnya. Begitu juga dengan ketika mereka dibuang ke Babylon. Setelah genap 70 tahun, baru para nabi-nabi yang lain dia berdoa. Setelah genap 70 tahun berdasarkan nubuatan yang dikatakan oleh Yeremia, baru mereka berdoa. Tuhan, firman-Mu menyatakan begini. Setelah genap untuk bangsa yang keluar dari Mesir, setelah genap 400 tahun. Terus di dalam Yeremia ini setelah genap 70 tahun. Setelah genap baru Tuhan bertindak. Ya. Nah, kita melihat di sini ya, sesungguhnya sangat luar biasa sutradara ini. Dia yang mengatur semua.
Dia sudah atur, dia sudah tulis. Dia sudah tulis. Semua tercatat. Tidak ada yang meleset. Ya. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu. Ya. Nah, termasuk setelah genap 400 tahun, Tuhan beracara. Disiapkanlah si Moshe. Moshe disiapin. Ya, disiapkan. Si orang tuanya kan bapaknya si Moshe ini ya dengan ibunya dengan penuh keberanian, walaupun waktu itu ada perintah dari Firaun semua anak laki-laki Israel yang lahir harus dibunuh. Tetapi karena kekuatan daripada roh Bapak Yahu yang menjamah si bapaknya ini ya, si Amram ya. Amram ini ya dia berani menyembunyikan si Moshe. Ya. Tetapi karena hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Kalau ini kita pakai logika sekarang. Kalau si Moshe ini katakanlah dipelihara terus sama bapaknya. Bapaknya kan budak, ibunya juga budak. Anak itu nggak mungkin sekolah. Saya tanggap. Nggak mungkin dia sekolah. Nggak mungkin juga nggak bisa baca dia. Kita pakai logika sedikit ya. Karena itu Tuhan dengan caranya si ibunya si Moshe ini dia taruhlah dia dibuang ke kali kan, ditaruh di keranjang itu kan. Ya. Nah, itu kan rencana yang luar biasa. Dibuang di kali, di sungai. Dipungutlah sama anak si Firaun. Itulah cara Tuhan yang banyak orang pikirnya hanya sepintas saja. Tapi kita harus lihat, kenapa? Kalau dia sama bapak ibunya, dia nggak mungkin bisa baca tulis. Sedangkan Tuhan sudah punya rencana bahwa melalui Moshe inilah, semua Torah akan diturunkan. Kalau dia nggak bisa baca gimana? Karena itu selama 40 tahun dia dididik secara Mesir. Sekolah lah kan. Apalagi kan termasuk anak raja kan itu. Termasuk pangeran. Sekolahnya istimewa. Dan suatu kewajiban pada zaman itu juga setiap laki-laki pasti harus bisa perang. Ya dalam sejarah gereja memang si Moshe ini Ya mungkin karena kedudukannya juga dia sebagai pimpinan tentara juga, bahkan disebut sebagai salah seorang jenderal Mesir. Ya nggak heran dia kan termasuk pangeran ini. Ya. Tapi kita melihat di sini kan itu semua ada sebabnya. Dia dididik, dilatih oleh Tuhan secara Mesir untuk pertama dia pasti gizinya bagus kan. Kalau dia sama ibunya sama bapaknya gizinya nggak bagus. Kemudian dia disekolahin punya pengetahuan, bisa baca tulis. Ya. Kemudian dilatih dia karena Tuhan punya rencana bahwa Moshe ini akan memimpin orang, saya tafsirkan sekitar 2-3 juta orang. Kalau dia nggak bisa mimpin gimana? Karena itu dia ditaruh di sana selama 40, dididik secara Mesir. Juga ngerti baca tulis, pengetahuan bertambah, dan bisa perang, bisa memimpin. Saya tanggap ya. Kemudian kita lihat di satu sisi yang lain, ya dia juga nyembah berhala kan. Betul nggak? Kan nyembah berhala dia. Walaupun tidak disebut dia, tapi kan dia di Mesir dalam istana. Dia pasti ikut aturan istana. Rajanya Firaun yang nyembah berhala, dia pasti ikut berhala, nyembah di sana. Tapi kita melihat setelah genap 40 tahun, ya, timbul dalam hatinya, aku ini bukan orang Mesir. Cara Tuhan kan. Akhirnya timbul pemberontakan, dia berusaha membela saudaranya sendiri, orang-orang budak-budak orang Israel, tetapi mereka tidak bisa terima. Akhirnya dia lari.
Ya, karena dia udah ketakutan sama si Firaun kan. Sudah diincar untuk ditangkap mungkin karena dia bunuh orang Mesir lagi kan. Nah, kita melihat di sini selama 40 tahun di Mesir kata firman Tuhan. Ya. Salah satu pekerjaan yang paling hina di Mesir adalah menjadi gembala domba. Ya. Nah, dia kan ini boleh dibilang pangeran. Semua siap. Kedudukan tinggi, semua ada. Ya. Jadi ya tentunya juga kesombongan, keangkuhan semua ada di situ. Ya. Tetapi kita melihat di sini cara Tuhan dari karakter yang seperti itu. Dia nggak sadar dia dibimbing oleh Roh Kudus itu. Karena Bapa Yahweh sedang membantu dia. Nah, kemudian ketika masanya dia harus keluar dari Mesir dengan cara Tuhan. Ya, karena dia bunuh orang Mesir, akhirnya dia lari. Lari ketemulah dengan keluarga yang salah satu anaknya menjadi istrinya kelak. Ya. Nah, tapi kan beda suasananya. Ya. Di sana dia cuma merintah. Setelah keluar, lu jadi gembala domba. Karena mertuanya kan punya domba. Nah, ini pekerjaan di Mesir itu sangat hina. Kita lihat ya. Di dalam Kejadian pasal 46. Ayat ke-34. Ayat 34. Maka kamu harus menjawab, hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami, bahkan sampai sekarang. Baik kami maupun leluhur kami. Nah, ayat ini perhatikan. Dengan demikian kamu dapat menetap di tanah Goshen. Karena apa? Karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kebencian bagi orang Mesir. Ya. Suatu ya kayak saya katakan itu suatu pekerjaan yang hina, ya. Suatu pekerjaan yang hina. Kalau di terjemahan saya ini Lugas ayat yang terakhir tadi, karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Lah dari seorang pangeran, kemudian dia lari kemana, ke Midian ini, ya. Akhirnya dia kawin di situ sama istrinya ini. Tapi bapaknya kan juga punya domba-domba, ya harus dia yang menggembalakan. Dari kedudukan yang tinggi, jadi gembala kambing. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana suasana batinnya si Moshe. Tetapi itulah cara Tuhan. Dia tahu cara yang terbaik. Setelah orang ini mempunyai pendidikan yang cukup, tetapi dia lihat, ini kan jiwanya jiwa keras dia. Moshe itu keras ya. Kenapa keras? Dia lihat orang ini langsung dia bunuh. Itu kan berarti ya saya maklum lah karena dia tentara. Tentara zaman itu kan yang bunuh orang ya biasa aja. Ya, karena mereka juga nggak mikir dosa. Ya, apalagi kalau kita berpatokan kepada firman Tuhan, dosa itu kan ada setelah ada Torah baru ada dosa, atau diperhitungkan ada dosa. Nah, di sini kita melihat ya, begitu rupa dia direndahkan selama 40 tahun. Setelah genap masa pendidikan yang berasal dari Bapa Yahweh, ya dia diajar menggembalakan domba. Karena Tuhan punya rencana ada banyak domba-domba Israel yang harus dia gembalakan. Dia tanggap. Jadi dia bukan jadi gembala itu bukan nggak ada tugas. Tugas bagaimana merawat domba-domba ini. Karena dia nanti bertugas untuk merawat domba-domba Israel yang akan dia tarik keluar dari tanah Mesir. Bapa Yahweh tarik keluar dari tanah Mesir. Di sini kita melihat ya, setelah genap
40 tahunnya Tuhan. Berbicara 40 tahun biasanya, atau berbicara 40 itu biasanya suatu masa yang seringkali dipakai di dalam kitab suci kita. Ya, umpamanya ya kalau dari lahir lah, anak manusia itu kan dalam kandungan ibunya berapa? 40 minggu. Betul nggak? Ya, 40 minggu. 40 minggu kan, kalau kita kan biasa kenal 9 bulan, 10 hari. Betul ya? 40 minggu itu 40 dikali 7 itu 280 hari. Betul ya? Kalau 9 bulan itu 9 kali 30 270 ditambah 10. Sama kan? Sama 40 minggu tadi. Manusia dibentuk dalam kandungan ibunya 40 minggu. Ya. Kalau kita balik sebelumnya, air bah yang turun karena pemberontakan manusia pada zaman Nuh. 40 hari, 40 malam. Kemudian Mose ini 40 menjadi orang Mesir, 40 menjadi gembala, 40 memimpin bangsa Israel. Ya, banyak 40. Elia waktu dia mau lari dari si Isabel, dia puasa 40 hari, 40 malam. Yesus pun dia berpuasa 40 hari, 40. Banyak, itu berbicara 40, banyak berbicara satu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah setelah genap 40 tahun yang kedua, artinya dia sudah siap untuk memimpin bangsa Israel dalam pandangan Bapa Yahweh. Tetapi ketika disuruh, kamu harus bawa bangsamu keluar. Nah, mulai macam-macam alasannya. Aduh Tuhan, saya nggak bisa ngomong ya. Aduh Tuhan, jangan saya. Ya sama kan kayak kita kan kadang gitu juga kan. Suruh Tuhan, malu Tuhan. Malu Tuhan, masa malu melayani Bapa Yahweh. Harusnya senang ya. Harusnya senang kita bisa boleh melayani Tuhan, sangat senang. Contoh yang gampang aja. Kalau ada presiden kita nelpon ini, mau nggak jadi menteri saya? Senang banget kan. Senang banget. Ya itu kan yang ditunggu-tunggu. Begitu presiden diangkat, semua udah debar-debar ini kan. Ini aku ditelepon nggak? Aku ditelepon nggak? Oh begitu. Itu manusia. Nah kita ini akan menjadi pelayan daripada Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Ya harusnya senang. Tapi ya banyak orang yang seperti Mose ini, aduh saya nggak bisa bicara Tuhan, macam-macam lah alasannya. Tetapi rencana Tuhan itu harus jadi. Rencana Tuhan harus jadi. Dan singkat kata, mereka keluar dari tanah Mesir. Nah terjadilah apa yang kita lihat di dalam, atau kita baca tadi dalam 1 Korintus 10. Di dalam perjalanan hidup. Ya, dikatakan dalam ayat 1 tadi, aku tidak ingin kamu tidak tahu. Jadi harus tahu, bisa ditangkap ya. Kalau kita baca ayat 1 itu, ini berasal terjemahan Lugas nih. Aku tidak ingin kamu tidak tahu. Berarti harusnya artinya ya tahu. Kita harus tahu ya. Bahwa leluhur kita, leluhur bangsa Israel khususnya di sini, ya. Mereka itu dahulu berada di bawah awan dan mereka juga melalui lautan sebagai gambaran pimpinan daripada roh Bapa Yahweh. Berbicara dia masuk ke dalam laut. Berbicara secara rohani mereka dibaptis, diselam, dikuburkan manusia lama mereka. Ya. Kemudian kita melihat bangsa ini kan keluar dari tanah Mesir berdasarkan catatan firman Tuhan.
Yang tercatat 603.550 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, tidak termasuk bangsa Lewi atau suku Lewi. Ya, enggak termasuk di situ. Enggak termasuk artinya bukan termasuk 603, tapi termasuk bilangan yang lain. Kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 20.000 ya. Orang Lewi. Orang Lewi yang kita lihat dalam bilangan pasal 3. Ayat 39. Nah, tapi ini agak bedanya. Kalau orang Israel umumnya yang dihitung itu umur 20 tahun ke atas. Tapi orang Lewi ini bukan 20. Kita lihat ya, ayat 39. Semua orang yang terbilang dari suku Lewi yang Moshe dan Harun telah membilangnya atas perintah Yahweh. Semua laki-laki dari yang berumur berapa? 1 bulan dan seterusnya. Menurut kaum-kaum mereka ada 22.000 orang. Jadi laki-laki yang tercatat dari bangsa Israel di luar suku Lewi 603.550 yang berusia 20 tahun ke atas. Tetapi orang Lewi yang laki-laki itu dicatat dari umur 1 bulan dan seterusnya itu ada 22.000 orang. Ya. Sekian ratus ribu laki-laki, belum termasuk perempuannya. Kalau kita pukul rata sama lah. Ya perempuannya 600 juga. Anak-anak yang berumur di bawah 20 juga sekitar 600. Jadi itu perkiraan sekitar 2 juta orang. Saya tangkap ya. 2 juta orang itu hanya orang Israel. Belum termasuk orang-orang lain yang nimbrung. Ikut ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi duri di dalam daging bagi bangsa Israel. Ya. Bagi bangsa Israel mereka ini adalah duri dalam daging. Kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat 37 dan 38 ya. Untuk melihat bahwa orang asing juga ikut. Bani Israel berangkat dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki, belum termasuk anak-anak. Dan juga perhatikan ini, banyak orang yang berbaur pergi bersama mereka. Ya, jadi ini campurannya. Ya, banyak orang-orang lain, orang-orang asing di sini. Kalau di situ hanya orang-orang lain. Saya di sini orang asing pun banyak yang turut. Ya, nah, jumlahnya tidak disebutkan. Ya, jumlahnya tidak disebutkan. Tapi kalau kita bisa katakan rata-rata lah. Kalau orang Israel sekitar 2 juta ya mungkin tambah 500 lah. 2.500.000 orang. Itu dipimpin oleh Moshe sendiri ya. Dengan kuasa Tuhan. Nah, Tuhan sudah siapkan dia, mentalnya sudah disiapkan ketika dia ada di tanah Mesir. Nah, kemudian kita melihat di sini. Nah, ini yang orang asing ini yang menjadi duri di dalam daging. Ya. Dan kita melihat inilah yang seringkali menjadi penyebab kerusuhan. Ya, orang Israel begitu, ya ini kita tafsirkan ya. Nah, orang asing ini kan selalu ngomong, ya jalan sedikit, air habis, udah kan, air habis, ayo, 2 juta orang air habis. Mulai mengeluh, ya. Kan lebih enak di Mesir sana. Ini di padang gurun nggak ada air. Udah air habis, waduh nggak ada makanan. Ini kerikil-kerikil ini yang ngomong ini. Ya, menghasut orang-orang Israel. Ya akhirnya kan ngomong sana kemari. Merahlah kuping si Moshe. Ya,
Nah, Tuhan kan lihat. Tuhan kan lihat. Nah, ini suatu bagian daripada tugas yang Tuhan berikan kepada Moshe. Tidak sembarangan dia ditaruh Tuhan 40 tahun untuk memimpin suatu pasukan di tanah Mesir. Dia sudah siapkan untuk memimpin bangsa Israel. Bukan satu kebetulan dia ditempatkan Tuhan 40 tahun untuk menggembalakan domba. Dia harus dengan sabar menggembalakan domba-domba yang kepala batu ini. Ya. Nah, di sini kita melihat begitu luar biasanya Tuhan. Ya memang akhirnya bangsa ini ngikut ya. Ya harus ikutlah. Ya. Tetapi semuanya ini, ya kalau kita lengkap sedikit lah. Kalau kita kan kita hampir setiap hari habis doa syafaat, terus doa yang diajarkan oleh Tuhan Yeshua. Doa Bapa kami kan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus apa? Makan dulu. Nggak minta ampun dosa dulu. Karena ini Tuhan tahu nih karakter manusia. Beri kami makan. Kan habis makan baru ampuni dosa kami kan. Itu kan ada sebabnya kenapa. Tuhan tahu ini orang ini kalau nggak dikasih makan, ngomel melulu. Itu karakter manusia, dagingnya harus dicukupin dulu. Karena itu Bapak Yahweh mau Yeshua mengajarkan, berilah kami makan yang secukupnya, jangan berkelebihan. Tuhan sudah kasih lihat kepada orang-orang Israel betapa rakusnya mereka. Ketika mereka minta air dikasih air luar biasa. Ketika mereka minta roti dikasih roti luar biasa. Ketika mereka minta daging, daging luar biasa disiapkan. Tapi saking rakusnya, belum habis di mulut, makan lagi, mati ribuan orang. Ya. Karena itu Yeshua kasih ajarin, makan, berilah kami makan secukupnya. Nah, kita belajar, ini kita belajar semua. Ya. Kita belajar dari apa yang difirmankan Tuhan. Karena apa yang diberikan atau yang diajarkan oleh firman Tuhan, sekian banyak orang. Kita ambil pukul rata 3 juta orang. Semua suasana kan sama kan. Pagi malam suasana sama. Makannya sama. Minumnya sama. Istirahatnya semua sama. Penyediaannya sama. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka ini juga mendapatkan makanan, dikatakan dalam, sebab mereka telah minum dari batu cadas rohani yang mengikuti mereka, dan batu cadas itu adalah Yeshua. Artinya, karena Yeshua itu sendiri kan Bapa Yahweh. Dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Tapi kadang-kadang dia izinkan air habis, ngeluh, ngomel, berontak, demo, kan gitu kan di situ. Sekarang kan namanya demo. Kurang makan, marah, ngamuk. Yang jadi sasaran kan Moshe. Tetapi Moshe sudah dididik oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga dia dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, dia itu orangnya kan garang. Salah sedikit, bunuh. Ya wajar lah karena dia memang militer ya. Militer apalagi zaman dulu kan, yaitu sesuatu hal yang wajar. Tapi kita melihat selama 40 tahun dia dididik di Midian sana, di tempat keluarga istrinya, cara Tuhan merubah hati yang keras, karakter yang garang. Tuhan punya cara untuk merubah dia sehingga jadilah apa yang dikatakan dalam kitab Bilangan 12 ayat ke-3.
Bilangan 12 ayat 3, dan Moshe adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di mana? Di atas muka bumi, bukan di Mesir ya, di atas muka bumi. Luar biasa ini. Karakter yang begitu garang. Selama satu proses waktu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dia berubah begitu luar biasa. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Tuhan rendahkan dia luar biasa. Pekerjaan yang di Mesir sangat hina harus dia kerjakan. Tapi itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan seorang pemimpin bagi umat pilihannya. Nah, kita melihat berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Semua mendapat jatah makan minum yang sama. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, tetapi Elohim, kata ayat 5, tidak berkenan kepada kebanyakan dari mereka. Karena itu mayat-mayat mereka diserahkan di padang gurun. Ya, 600.000 lebih orang yang berumur 20 tahun ke atas. Ya, kita jangan hitung orang Lewinya lah. Tapi saya percaya orang Lewinya termasuk di situ ya. Karena Tuhan kan bilang, orang yang berumur di atas 20 tahun ke atas ketika keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. Ya. Nah, di sini kita melihat kenapa begitu? Kok tega Tuhan? Sekian puluh tahun, berapa ratus ribu yang mati di padang gurun. Semua karena tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan Tuhan kasih lihat, pimpinannya pun si Moshe sama si Harun gak masuk. Tuhan mau kasih lihat, kalau kita tidak taat kepada Dia, jangan harap bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, sekarang kan bagaimana kita? Karena di ayat ke-6 kita baca 1 Korintus 10 ayat 6 kita lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 6 kita baca ayat ini. Hal-hal ini telah dijadikan apa? Dijadikan contoh bagi kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berkeinginan jahat, sebagaimana mereka sendiri juga telah berkeinginan. Ya. Nah, kalau kita baca ceritanya kan, susah sedikit, enak di Mesir. Di Mesir aku bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Enak apa susah sedikit, maunya mikir yang ke belakang. Ya. Dan ini pun seringkali bisa terjadi dalam kehidupan orang zaman sekarang. Ibadah kepada Bapak Yahweh banyak aturannya. Banyak aturannya. Ya. Banyak aturannya. Loh, Tuhan kan juga belajar. Artinya melihat pengalaman manusia. Manusia ini kalau tidak disaring benar-benar, sangat, kalau nanti mereka naik ke atas bisa terjadi pemberontakan lagi. Setan nggak maksud saya. Ya. Karena itu karakter si setan itu harus dibersihkan murni 100%. Tidak boleh ada dalam hidup kita lagi. Nah, untuk membuang atau membinasakan semua karakter si jahat, hanya Tuhan yang punya cara untuk membersihkannya.
Dan satu-satunya cara, sebagaimana tertulis Yakobus 1 ayat 21, firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Dan inilah yang ya belakangan ini kita seringkali diajak, inilah namanya baptisan api. Baptisan api, baptisan yang sangat menyakitkan bagi daging. Karena apa? Karena semua yang berasal dari daging itu berasal dari dunia, bukan dari Bapa Yahweh. Nah, karena itu daging ini harus dimatikan. Daging ini harus dibinasakan. Dan Tuhan kasih contoh. Ya. Tuhan kasih contoh. Setelah kita bertobat sungguh-sungguh, harus dikubur, harus diselam, harus dibaptis. Nah, orang kalau sudah mati, kalau dia belum mati dikubur kan repot. Ya. Kalau orang yang belum mati dikubur, nah itu namanya pesulap. Ya. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Dia mau kita mati sungguh-sungguh. Artinya bertobat dengan sungguh-sungguh baru dikubur. Tetapi banyak orang yang mau masuk ke baptisan, ya ada embel-embelnya. Saya mau masuk ini karena begini. Jadi ada alasan-alasan tertentu. Bukan karena mau sungguh-sungguh bertobat. Tapi ya kadang-kala Tuhan izinkan. Karena kadang-kadang kan orang yang mau masuk baptisan itu juga nggak ngerti benar. Hanya berdasarkan aturan gini saya harus masuk. Tetapi itulah cara Tuhan, ya. Seperti Mose pun dia tidak tahu kenapa dia harus ada di Mesir, kenapa dia harus ada di Midian. Itu semua Tuhan yang sudah atur. Demikian juga dengan kita. Setelah jamahan daripada Bapa Yahweh karena berdasarkan Mazmur 139 tadi. Sebelum engkau dibentuk dalam kandungan ibumu. Itu semua sudah ditulis oleh Tuhan. Di dalam kitabnya. Ya. Karena itu dia sudah tahu orang ini memang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Walaupun banyak orang di luar sana, banyak orang yang sulit menerima ya. Kalau ada dikatakan ada yang ditetapkan untuk diselamatkan dan ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Banyak orang yang nggak bisa terima, nggak tahu sebabnya kenapa. Kalau kita tanya, percaya nggak Tuhan Maha Kuasa? Amin, percaya. Percaya nggak kalau dia Alef dan Tau? Amin. Amin doang. Percaya nggak kalau semua orang itu sudah ditentukan yang dibinasakan sama yang diselamatkan? Ragu-ragu. Terus apa yang kau aminkan? Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau apa yang akan terjadi pada orang itu. Sejak ia dalam kandungan ibunya sampai seterusnya. Kan dikatakan dari 139 tadi Mazmur kan. Sampai waktu-waktu yang belum, kita lihat lagi aja. Mazmur 139 ini. Ayat keberapa tadi itu? Kita lihat ya. Kita perhatikan benar-benar ayat ini. Mazmur 139. Kita lihat ya. Matamu sudah melihat. Jadi sudah tahu dia. Bapa Yahweh. Selagi aku bakal anak. Pada kita pun akan, ini nggak kurang serak saya ya, karena di sini dalam kitabmu semuanya tertulis, artinya sudah tulis, bukan akan ya, akan ini yang nggak cocok, ya. Terus dikatakan seluruh hari-hari mereka dibentuk meski belum ada satu pun di antara mereka. Jadi sebelum ada satu pun dia sudah tahu. Bisa ditangkap ini artinya. Artinya dia pun sudah tahu siapa yang selamat, siapa yang enggak. Siapa yang setia, siapa yang tidak setia, dia sudah tahu. Ya. Ya, memang saya seringkali dengar orang sulit untuk menerima. Yang kalau Tuhan sudah tahu dibinasakan, kok saya buat apa? Percaya gini-gini.
Loh, itu tandanya kau memang sudah ditentukan untuk dibinasakan karena mulutmu sendiri menyatakan seperti itu, ya. Nah, ini kan kita sudah diproses, sedang diproses oleh Tuhan. Kita yakin bahwa namaku tercatat di sorga. Ya. Kalau gitu percaya nggak? Oh, banyak yang amin-amin. Oh iya, nama saya tercatat di sorga. Nama yang tercatat di sorga pun bisa dihapus. Ya, itu yang harus kita ingat ya. Walaupun namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan, jangan kira nggak bisa dihapus. Bisa dihapus. Kita lihat di dalam Lukas pasal 10. Kita baca ayat 19 dan 20. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Perhatikan ayat 20 ini. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Firman Tuhan ini. Namamu tertulis ketika murid-murid melakukan mujizat, ngusir setan, kesembuhan-kesembuhan. Yesus bilang namamu tercatat di sorga. Nah sekarang kan jadi pertanyaan. Si Yudas itu ada nggak namanya? Namanya juga ada. Percaya nggak? Berdasarkan ayat ini ya. Nama Yudas itu Yudas Iskariot. Namanya ada. Tetapi kita lihat di dalam Mazmur 69. Ayat ke-28. Tambahkanlah kesalahan pada kesalahan mereka. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kebenaranmu. Terus ini ayat 29, saya punya ayat 28. Hapuslah mereka dari kitab kehidupanmu. Kalau pengertian kita nih ya. Hapus namanya, berarti kan namanya tadi tercatat kan? Betul nggak? Karena Yudas ini berkhianat, menjual Tuhannya, inilah yang berlaku. Hapuslah mereka dari kitab kehidupan. Jangan biarkan mereka ditulis bersama orang-orang benar. Kita lihat di situ. Memang sudah bertobat. Tapi kalau orang-orang ini tidak setia. Walaupun mereka mungkin sudah dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa berdasarkan Lukas 10 tadi. Mujizat, tanda-tanda ajaib terjadi. Tetapi engkau tidak setia, namamu yang tercatat bisa dihapus. Nah Tuhan tahu. Nah, kadang-kadang orang kan ya kita inilah fair aja. Pokoknya saya sebagai pelayan Tuhan kan. Wah mujizat terjadi. Tanpa kita sadari ada satu dalam hati, wah hebat nih. Ya, ada kesombongan dalam hati. Dan inilah yang dilihat Bapak Yahweh terhadap si Hel bin Sakar itu. Dalam hatinya sudah timbul kesombongan. Dan itulah bisa terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia. Akibat kesombongan, ya namanya dihapus. Siapapun juga. Walaupun kita sudah merasakan mujizat tanda ajaib pemakaian Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak setia, berbahaya. Karena itu dikatakan dalam ayat 6 1 Korintus 10 tadi, ini semua jadi contoh. Jadi contoh. Ya.
Kita melayani Tuhan itu memang kehendak Tuhan. Tapi kalau melayani Tuhan, melayani dengan benar. Jangan melayani dengan tidak benar. Karena kita merepresentasikan penampilan sebagai anak Bapa Yahweh, bukan anak setan. Penampilan Bapa Yahweh kan jelas. Baik dalam tutur kata, dalam hal pakaian, dalam semua. Harus kita cocok-cocokkan dengan kriteria yang sesuai firman Tuhan. Nah, kita kan menyadari, saya begini, kita betulin yang belum cocok ini. Karena Tuhan mau kita mengikuti kriteria yang apa? Tertulis. Tidak bisa yang tidak tertulis. Nah, kita belajar kan. Berdasarkan contoh-contoh yang terjadi kepada bangsa Israel. Ternyata setelah keluar dari perbudakan, harusnya senang. Ini malah ngeluh, lebih baik saya kembali ke Mesir. Walaupun diperbudak, tapi ya masih enak. Loh, inilah kejadian. Umat Tuhan yang tadinya sudah bebas dari kuasa kegelapan. Mikir lagi, ya. Ikut Tuhan ternyata berat juga ya. Ya. Ikut Tuhan berat juga. Mau makan, kalau mau makan macam-macam makan kan. Ya dulu ya bukan dulu lah, sampai sekarang juga banyak orang-orang ya yang makan ya makan memang itu suatu keharusan untuk makan ya. Tapi segala sesuatu kan harus ada aturannya. Aturannya yang harus kita ikuti sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, ternyata ya untuk makan pun tidak sembarangan. Nanti saudara baca di dalam Imamat pasal 11, banyak sekali itu. Orang di luar sana kan banyaknya ngertinya orang Nasrani itu makan apa aja boleh. Loh, tapi kalau baca di dalam Imamat 11, ternyata sesuai firman Tuhan, kita justru paling banyak yang harusnya tidak boleh makanan yang berdasarkan firman Tuhan, itu dikategorikan sebagai makanan yang tidak bersih ya. Bukan halal atau haram ya, tetapi bersih dan tidak bersih dalam pandangan Tuhan. Ya, karena itu kita melihat ya banyak macam-macam sini kan. Kita ambil contoh lah. Kita baca 1-2 ayat ya. Kita baca ayat ayat 1 Imamat 11 ini, ayat 1 sampai ke berapa nih? Sampai ke panjang juga, sampai ke 8 lah, nggak apa-apa, supaya buat pengetahuan aja ya. Yang kita lihat supaya kita belajar untuk tidak makan makanan yang tidak bersih. Yahweh berfirman kepada Moshe dan Harun dengan berkata kepada mereka, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala hewan yang ada di bumi. Dari antara hewan itu kamu boleh makannya setiap yang berkuku belah dan kukunya membentuk celah yang menambah biak. Hanya dari yang membawa biak atau dari yang berkuku belah itu kamu tidak boleh memakannya. Apa? Unta. Sebab walau ia membawa biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Kelinci, ya, kelinci itu nggak boleh. Kalau saudara pergi ke daerah Jawa Tengah sana, daerah Solo ke atas sana, itu banyak sate kelinci, ya. Di sini nggak bisa. Kelinci, sebab walaupun ia membawa biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis. Kemudian kelinci hutan, kemudian lagi terus. Demikian juga babi. Banyak lagi, nanti saudara baca ayat di rumah. Untuk mengetahui.
Karena ini memang tidak dikatakan haram dan halal ya. Tapi kalau kita baca dari bahasa aslinya atau kalau nggak bahasa Inggris aja lah. Bahasa Inggris itu dibilang clean sama not clean, bersih dan tidak bersih. Nah kita belajar. Kalau kita mau memang benar-benar mengikuti seperti apa yang tertulis. Ini kan Tuhan atur. Ya tadinya kan kita waduh. Ya terus terang aja dulu kan waduh kalau ada rame-rame ya sate babi paling sedikit. Ya kan. Jadi sekarang kan sudah tahu ini ya. Stop. Kelinci nggak boleh. Stop. Ya, bukan itu aja kayak udang. Semua yang tidak bersisik tidak boleh. Banyak sekali. Saya percaya kalau kita mengikuti apa yang tertulis. Dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang mengatakan ini menurut mereka halal dan haram. Yang kita punya ini jauh lebih banyak. Ya. Tetapi itulah perintah Bapak Yahweh. Kita belajar untuk melakukannya. Belajar ya, namanya belajar kan. Karena kan sudah sekian puluh tahun sama seperti Moshe tadi. Sekian puluh tahun mengikuti cara Mesir, apa aja diembat aja, disikat aja kan. Nah sekarang kita diatur sedemikian rupa. Untuk mengikis kedagingan ini. Supaya jangan kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Nah contoh ini kita belajar. Dari apa yang terjadi bagi bangsa Israel. Nah saudara bisa bayangkan. Dari sekian ratus ribu orang. Hanya 2 orang yang masuk. Ya. Nah saya bisa, ya saya itu gambaran daripada manusia yang masuk ke tanah perjanjian. Manusia yang masuk kembali ke rumah Bapa. Ya kenapa saya katakan begitu? Karena dari 2 nama yang masuk yang keluar dari tanah Mesir yang di atas umur 20 tahun. Itu kan Yosua dan Kaleb ya. Nah Tuhan menyingkapkan Yosua itu melambangkan bangsa Israel. Kaleb salah satu arti katanya adalah anjing. Ketika Yeshua diminta oleh orang perempuan Kanaan kalau nggak salah ya. Minta roti atau minta remah-remah roti. Ya, Tuhan Yeshua bilang nggak layak memberi makan, mengambil roti untuk anak diberikan kepada anjing. Ingat itu ya. Ada kan ayatnya kan. Nah artinya dalam pandangan kalau kita kembali ke firman Tuhan. Orang di luar Israel dalam pandangan Tuhan seolah-olah anjing. Tapi kalau kita lihat yang masuk ke tanah Kanaan itu salah satunya ya namanya anjing. Ya, Kaleb itu. Jadi kita bisa menafsirkan itulah kehendak Bapa Yahweh. Dia menghendaki orang Israel dan non-Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi untuk bisa masuk ke tanah perjanjian ada syarat-syaratnya yang harus kita ikuti. Yang bagi daging itu sangat menyakitkan. Karena itu firman Tuhan katakan, matikan semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu perintah. Nah, kita kan hanya belajar. Coba. Dengan belajar, perlahan-lahan, asal kita mau mengikuti, pasti bisa. Pasti. Ya, anak-anak yang tadinya nggak bisa baca. Kalau dilatih setiap hari, dilatih ngomong setiap hari, bisa ngomong, bisa baca, bisa tulis. Karena memang sudah ada roh Bapa Yahweh dalam setiap hati kita. Roh itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapa Yahweh sangat merindukan roh yang ditempatkan di dalam manusia. Itu diinginnya dengan cemburu.
Tapi kadang orang lupa bahwa di dalam diri seorang manusia itu tetap ada roh Bapa Yahweh sehingga manusia bisa hidup. Kalau tidak ada roh Bapa Yahweh, manusia adalah robot. Ya. Nah, di sini kita belajar. Wajar kalau Bapa Yahweh menyatakan, aku mengingininya dengan cemburu. Tapi roh yang Bapa Yahweh berikan kepada manusia supaya manusia hidup, itu mulai diutak-utik sama setan. Sejak kejatuhan manusia sehingga rohnya cemar. Ya, karena itu dia dikatakan oleh firman Tuhan. Yohanes Pembaptis berkata, dia yang datang kemudian daripadaku. Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi roh yang cemar itu diperbarui kembali. Dan dengan api, itulah firman yang terus membersihkan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mempunyai satu kerinduan dan iman kita. Saya mau selamat. Saya mau ketemu Bapa Yahweh. Muka dengan muka. Nah, ikutilah syaratnya. Kita mengikuti syarat-syaratnya. Dan di dalam kita menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Surga yang kekal. Nah, setan kan lihat. Setan kan lihat kan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan kan kita gambarin lah. Dengan 5 jawatan ini kan. Sebagai pengintai-pengintai yang 12 orang diutus oleh Mose untuk melihat tanah Kanaan. Ya, kan kalau pelayan-pelayan, oh di sorga itu enak, di sini sering kan dengar gitu kan. Di sorga kita nggak ada lagi air mata, yang ada sukacita dan berbagai macam kesukacitaan yang diberitakan oleh 5 jawatan ini. Tapi apa yang kita lihat dari 12 pengintai, ternyata hanya 2 orang yang bisa memberikan kekuatan kepada umat Tuhan yang menunggu berita apa yang mereka lihat di tanah perjanjian. Nah, kita melihat di sini itu juga gambaran dari 12 orang pengintai. Ternyata sebagian besar, atau kalau meniru ayat-ayat tadi, kebanyakan ngomongnya doang indah-indah-indah, tetapi tidak memberikan contoh yang indah. Sehingga orang kan biasanya hanya ngeliat, pelayan Tuhan kayak gini, nggak benar, nggak sesuai dengan omongannya. Artinya bukan saja pelayan Tuhan seperti saya begini, saudara juga pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita mau umpamanya ngajak orang, ayo ibadah. Kita sendiri nggak kasih contoh yang benar, gimana? Ya. Nah, kita harus berusaha memperlihatkan saudara dan saya adalah duta besar kerajaan sorga. Sebagai duta besar, Tuhan sudah mempersiapkan kepada saudara dan saya semua data-data kerajaan sorga kayak gini. Ini kita beritakan. Ya. Kalau kau percaya kepada Bapa Yahweh, ini ada janji-janjinya. Dan Tuhan pun akan memperlihatkan bahwa apa yang dia janjikan itu bukan hanya omong kosong. Kalau kau percaya Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, kau sakit, engkau bisa disembuhkan. Kau susah, engkau bisa dihiburkan. Engkau mungkin lagi terjepit, dia sanggup membebaskan. Tuhan senantiasa setia kepada firman. Ketika saudara dan saya diutus oleh Tuhan, ya sebenarnya kita memang diutus oleh Tuhan, ya, untuk melayani Dia, dan Dia senantiasa menyertai kita. Hanya seringkali kita ini bukan memberitakan tentang Tuhan dengan benar, tapi banyak kedagingan-kedagingan yang nyusup.
Sehingga itulah yang seringkali menghambat pemberitaan yang benar yang seharusnya kita sampaikan. Memang dikatakan kalau saudara baca di dalam Matius 28 itu ayat terakhir, Yesua menyertai para muridnya. Kalau dia menyertai berarti kan mujizat itu pasti terjadi. Apapun bentuknya. Cuma kan kadang-kadang sebagai pelayan Tuhan kan mikir juga, ini jadi gak mujizat? Loh, itu aja udah ragu-ragu. Nah kita belajar kan. Kalau ada orang yang minta, tolong doain saya. Doain aja. Jangan takut, aduh saya gak bisa doa. Loh gimana gak bisa doa? Berani dengan iman. Ketika kita berdoa, Yesus akan bilang, aku menyertai kamu. Nah kita cuma, Tuhan itu bukan dia gak bisa lakukan sendiri. Dia sebenarnya memberikan kehormatan bagi saudara dan saya. Agar kita mau dipakai olehnya untuk menyatakan apa yang dia katakan. Seperti umpamanya seperti saya gini kan. Dia bisa aja dia ngomong langsung. Tapi dia memberikan kepada kita kehormatan. Ya, aku mau pakai lidahmu ngomong. Ya ngomong. Ngomong aja. Kan tinggal kita cuap begini ada yang ngatur nih. Bla 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 bla. Contoh seperti Bileam. Oh Bileam udah pengen mengutuki bangsa Israel. Lidahnya diatur sama Tuhan. Bukannya kutukan tapi memberkati. Nah cuman kan gitu. Seperti si Moshe itu. Aduh aku gak bisa ngomong. Ya udah. Yang ngomong kamu sendiri ya bagaimana mujizat terjadi. Suruh melayani aduh. Yang lain aja lah. Loh. Kalau kau diangkat jadi menteri mau, sekarang menjadi duta besarnya Tuhan kok nggak mau. Nah disinilah kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Semua yang terjadi kepada bangsa Israel adalah contoh. Tuhan menjanjikan yang terbaik kalau mereka setia. Kalau mereka tidak setia, binasa. Tuhan yang saudara dan saya sembah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi juga Tuhan yang tegas. Dan tidak ada tawar-menawar. Karena itu mari kita belajar. Ya, mari kita belajar. Belajar apa sih maunya Tuhan. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih? Ya karena sakit kan. Aduh, lo kok bisa sakit? Kan gitu. Kadang-kadang kan ya mungkin ada orang di luar sana yang mungkin sakit kan. Kan kita harus mengoreksi diri dengan firman. Berasakan firman Tuhan kita lihat ya. Mazmur 107. Kita baca ayat 17. Sampai ke 20 aja, nanti saudara baca semua. Orang-orang bodoh menderita karena pembangkangan mereka dan karena pelanggaran mereka. Jiwa mereka membenci setiap makanan dan mereka mendekati gerbang kematian. Lalu mereka berseru kepada Yahweh dalam kesusahan mereka. Dia menyelamatkan mereka dari kesesakan mereka. Dia mengirimkan firman-Nya kepada mereka dan menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka dari lubang kebinasaan mereka. Saya menafsirkan ini, sakit penyakit itu terjadi karena kesalahan sendiri dan karena dosa. Ya, kan di sana mereka muak memakan. Sekarang kan banyak ada orang-orang yang sakit, mau makan susah. Ya, lidahnya pahit atau kalau makan kok nggak rasa apa-apa. Akhirnya mungkin masuk makan karena nggak bisa dimuntahin. Ya, padahal makanan yang disiapkan itu jauh lebih hebat daripada obat yang disiapkan. Saya tangkap maksud saya. Ya. Nah ini yang harus kita ingat. Kalau makan, karena makan itu kan yang akan menjadi darah. Darah itu yang akan keliling dari ujung kepala kita sampai ujung kaki. Sehingga organ-organ tubuh yang tidak atau yang tidak berfungsi dengan normal, darah ini yang membawa
ya dalam tanda kutip obat-obatan itu melalui makanan yang kita makan. Nah kalau itu nggak mau dimakan bagaimana? Saya makan obat tidak membuat engkau kenyang. Ya, kita belajar dengan makan. Nah saya punya ya ini kesaksian bapak saya sendiri. Dia dulu waktu masih muda lah ya. Satu penyakit apa saya lupa sakit apa. Teman dia parah sakitnya. Ya. Sakit parah udah berapa hari, dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia ya itulah cara Tuhan luar biasa. Dia mimpi. Ada orang yang datang dalam mimpinya. Dikatakan begini, buang semua obat itu. Makan yang banyak. Waduh. Paginya dia bangun, dia buang semua obat, dia makan yang banyak. Mau muntah dia masuk makan sedikit, minum, makan sedikit, minum. Kan gak enak kan? Tapi makan sedikit, minum, masuk semua. Airnya masuk. 1-2 hari sembuh. Karena itulah yang kita butuhkan. Ya karena kalau nggak makan perut kan kosong. Nggak ada, karena dari makan itu jadilah darah. Darah ini yang membawa apa ya dalam tanda kutip lah obat-obatan ke seluruh tubuh kita sehingga bagian-bagian yang rusak itu sel-selnya diganti. Nah ini kan tadi kita muak sama makanan. Ini penyakit ya karena salah sendiri kan. Mungkin udah tahu cuaca nggak bagus kan minumnya es melulu. Ya salah sendiri. Nah di sini kita melihat Tuhan berikan kita hikmat. Supaya kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Makan itu perlu dan harus. Ya. Supaya badan kita sehat. Kita makan karena kita perlu untuk makan. Supaya hidup. Tapi jangan menjadikan kehidupan itu hanya untuk makan. Itu bahaya. Nah, makan sedikit, makan. Makanlah secukupnya. Nah, di sini kita melihat, kita belajar dari kebodohan orang Israel. Saudara dan saya belum tentu lebih bagus dari mereka. Kita belum tentu jauh lebih baik dari mereka. Kalau kita melihat kadang-kadang, aduh, kalau aku nggak mungkin begini. Ngomongnya. Ya. Tapi dari apa yang terjadi pada bangsa ini, kita belajar. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, Tuhan sedang memproses kita. Sehingga benih-benih yang masih ada ini dibersihkan. Bersih. Ya. Bersihnya dengan cara apa? Ya dengan firman itu. Nah seringkali ya itu yang kita melihat beberapa hari ini kan. Baptisan api. Ingat baptisan api itu adalah firman, dengan firman. Sehingga karakter kita yang tidak benar, kalau kita ngikut, dia akan bersihkan. Sehingga murni seperti apa yang dia kehendaki. Ya dalam proses itu pun kita masih ada kekurangan. Tapi biarlah kita tetap pasrah Tuhan, terserah Tuhan lah. Nah dia akan, kalau kita pasrah, dia akan enak ngerjainnya. Kalau ini ada kayu gini kan. Balok gitu, kayu londongan. Ini ada pematung nih. Tak, ini lari-lari terus, yang nggak jadi. Saya tangkap maksud saya. Tuhan sedang membentuk kita. Bagaimana kita mau dibentuk sesuai karena lari melulu. Nggak siap untuk dibentuk. Tapi biar kita belajar Tuhan, ya makanya ada bagusnya. Kalau kita berdoa sendiri umpamanya kan. Diam aja dulu Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tolong supaya saya bisa melakukan firman-Mu. Karena ya dalam doa, saya biasanya berdoa seringkali begitu. Jangan hanya ngomong Tuhan saya mengasihi Engkau. Ya, tapi mampukan saya bukan hanya ngomong. Tetapi melakukan apa yang saya omong ini benar nggak sesuai dengan apa yang kau firmankan. Roh Kudus kan melihat kita, dia yang ajar. Ayo begini.
Sehingga tadinya ya mungkin ya namanya masih proses pembentukan kan. Tadinya kita dengar orang langsung dia ngomong sedikit kita udah lebih banyak lagi. Nah kita belajar ada tertulis. Ya, cepatlah mendengar, lambat untuk berkata. Nah kita belajar, itu kan belajar. Ya, dan saya percaya dengan kita belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Biarlah dia membentuk kita sesuai kehendaknya. Semakin kita banyak berdiam mendekat di hadapan Tuhan, semakin cepat dia memproses kita. Janganlah apa yang terjadi kepada bangsa Israel, ya, yang menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Jangan itu menjadi suatu kesia-siaan, ya, karena bagi Tuhan, engkau lakukan firman, engkau selamat. Engkau tidak lakukan firman, engkau binasa. Hanya itu. Sebenarnya kan gampang kan? Melakukan firman selamat. Enggak lakukan firman ya binasa. Hanya itu aja pilihannya. Tapi banyak orang kan yang separuh-separuh. Ya. Nah, kita belajar lebih lagi. Tuhan tolong saya. Sehingga semua firman Tuhan pelan tapi pasti saya bisa melakukan. Nah, perbaikan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dan roh Bapa Yahweh. Ingat ya, kita sudah diurapi. Kita sudah diberi Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membimbing kita. Ya, membimbing dalam setiap langkah hidup kita. Kalau kita mentok berdiam diri aja, Tuhan tolong. Nah, dia yang akan bimbing. Ya, dia akan menolong kita sehingga kita mampu berjalan sesuai kehendaknya dan tidak akan pernah tersesat. Tapi kalau kita kepala batu ya sudah. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Terlebih pada akhir zaman. Ya, banyaklah duduk diam di bawah kaki. Saya katakan berilah waktu untuk Tuhan. Kita boleh sibuk sesibuknya, tapi beri waktu untuk Tuhan. Ya, jangan kasih sisa waktu, beda itu. Beri waktu untuk Tuhan, beri ketetapan. Mungkin kita kerja seharian capek, ya wajar namanya orang kerja terus capek. Beri waktu, nanti sebelum tidur saya harus ngomong sama Tuhan, saya harus baca janji-janjinya. Nah, ini kan itu keinginan kita. Kalau itu sudah menjadi suatu kehidupan kita, bukan kebiasaannya tapi kehidupan kita, maka otomatis kalau kita tidak lakukan, ada sesuatu yang rasanya kurang. Contoh, umpamanya kita biasa menjadikan baca firman itu kan kehidupan kita. Kalau mau tidur, aduh belum baca firman, nggak bisa tidur ya mendingan berdiri dulu, baca dulu 1-2 ayat, ya, dimeditasi sebentar, ya baru tidur. Karena itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya apabila kita lakukan itu dengan setia. Apabila kita lakukan dengan setia, ada tertulis sepatah kata. Kalau itu firman Tuhan, dia sangat berkuasa. Kan siapa kepala tentara itu, Tuhan katakan sepatah kata, maka apa yang kau kehendaki pasti terjadi. Artinya kita baca mungkin 1 ayat, terus meditasi sebentar, apa maksudnya ini? Ya udah habis itu tidur. Nah, ketika kita tidur ada tertulis. Setelah kita baca kemudian kita tidur kan? Atau mungkin habis baca ya belum tidur pun ada tertulis firman itu yang membersihkan kita. Itu tertulis ya, bukan hanya ngomong, itu tertulis firman itu yang membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan kotoran-kotoran selama kita kerja dari pagi sampai sore sampai malam. Ada mungkin pikiran yang gak benar, kata-kata yang gak benar, perbuatan yang tidak benar. Ketika kita baca firman, ada tertulis firman itu membersihkan. Sehingga secara otomatis, ya istilah tekniknya bilang flashing, di flash, bersih.
Ya, kotoran yang tadi penting kan bersihin, di flush, terus kotoran semua keluar. Nah, kita belajar ya. Nah, saya percaya guru kita itu guru agung. Saya senantiasa berkata Bapak Yahweh, Roh Kudus semua adalah guru agung saya. Ajar kami. Ajar kami, karena kami nggak ngerti. Ya, karena kami nggak ngerti. Nah, tetapi kalau dia yang mengajar, dia akan bimbing supaya kita melakukannya dengan benar. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Ini adalah contoh. Contoh yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Tapi kan itu terserah kita. Ya, tapi saya menghimbau kepada kita semua. Ikuti, pelajari. Sehingga kegagalan bangsa ini tidak lagi menjadi kegagalan bagi kita, tetapi menjadi pengajaran bagi kita supaya jangan gagal, harus kayak begini. Sehingga kita selamat sampai tujuan. Haleluya, amin.